Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Junisa Jainuddin. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas materi yang berjudul Transformasi Peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. Nah, kita masuk yang pertama dalam konteks ekonomi Indonesia, transformasi peran Bank Indonesia atau yang disebut dengan BI setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau yang disebut dengan OJK. Sangat penting, teman-teman. Jadi, OJK itu dibentuk untuk mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan, sehingga BI itu harus menyesuaikan fungsinya agar tetap relevan dan efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi. Next, kita masuk ke sejarah Bank Indonesia. Nah, sejarah Bank Indonesia itu seperti Bank Indonesia didirikan pada tahun 1953 dengan tujuan utama sebagai bank sentral. Nah, sejak itu tuh BI itu memiliki peran penting dalam monetary policy dengan pengaturan sistem keuangan di Indonesia. Dengan seiring waktu, peran ini tuh terus berkembang untuk menghadapi tantangan baru. Nah, teman-teman, Bank Indonesia itu di sini tuh ada beberapa tujuan utama. Yang pertama tuh stabilitas nilai rupiah, seperti BI itu bertanggung jawab untuk menjaga kestabilan nilai mata uang Indonesia baik dalam aspek harga maupun nilai. Yang kedua tuh pengadilan inflasi, seperti salah satu peran utama BI dalam kisaran yang aman demi mendukung pertumbuhan ekonomi. Masuk yang ketiga, pengaturan sistem keuangan, seperti BI itu juga mengawasi dan mengatur sistem perbankan dan keuangan untuk memastikan sistem yang stabil dan efisien. Termasuk yang keempat, dukungan terhadap kebijakan ekonomi, seperti BI berperan serta dalam merumuskan kebijakan ekonomi dan keuangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, jadi teman-teman, seiring berjalannya waktu, BI ini tuh terus beradaptasi dengan perkembangan ekonomi global dan tantangan yang muncul seperti digitalisasi sistem pembayaran dan inklusi keuangan, bekerja sama dengan lembaga lain. Nah, BI itu berusaha untuk menciptakan sistem perbankan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Next, kita masuk ke kehadiran OJK. Nah, Otoritas Jasa Keuangan itu dibentuk pada tahun 2011 untuk mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan. Nah, OJK ini tuh bertujuan untuk melindungi konsumen dan memastikan stabilitas sistem keuangan. Kehadiran OJK itu membawa perubahan signifikan dalam pengawasan sektor keuangan. Nah, teman-teman, sektor jasa keuangan di Indonesia itu ada beberapa poin penting. Yang pertama tuh perlindungan konsumen, seperti OJK bertujuan melindungi kepentingan konsumen dengan memastikan transaksi di sektor jasa keuangan berlangsung adil dan transparan. Yang kedua, stabilitas sistem keuangan, seperti OJK berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dengan melakukan pengawasan yang ketat terhadap perbankan, pasar modal, dan sektor asuransi. Kita masuk yang ketiga, regulasi dan implementasi, seperti OJK memiliki kewenangan untuk merumuskan regulasi dan memastikan implementasi yang efektif di seluruh sektor keuangan. Yang keempat, pengawasan terintegrasi, seperti OJK mengadopsi pendekatan pengawasan yang lebih terintegrasi. Keuangan itu mencakup berbagai jenis lembaga keuangan untuk menciptakan ekosistem yang harmonis. Nah, jadi teman-teman, kehadiran OJK ini tuh telah membawa perubahan signifikan dalam cara pengawasan sektor keuangan di Indonesia, meningkatkan kepercayaan publik dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, OJK ini tuh juga berfokus pada pengembangan inovasi di sektor keuangan untuk mendorong inklusi dengan keuangan di masyarakat. Next, kita masuk ke peran baru Bank Indonesia. Nah, setelah OJK berdiri, peran BI itu berfokus pada pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar, dan pengaturan sistem perbankan. Nah, BI ini tuh kini lebih berfungsi sebagai pengatur dan pembina sektor keuangan, bukan sebagai pengawas langsung.
Nah, teman-teman, lebih mendalam mengenai peran Bank Indonesia atau yang disebut dengan BI setelah perbentukan Otoritas Jasa Keuangan yang disebut dengan OJK, dalam pentingnya koordinasi di antara lain tuh ada beberapa poin penting. Yang pertama tuh peran baru Bank Indonesia. Nah, jadi peran baru Bank Indonesia itu seperti pengendalian inflasi. Nah, BI itu berfokus pada pengendalian inflasi untuk memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Nah, kebijakan moneter yang diterapkan melalui pengaturan suku bunga dan intervensi di pasar untuk menghindari lonjakan harga. Yang kedua, stabilitas nilai tukar, seperti BI bertanggung jawab menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Nah, hal ini tuh penting untuk menjaga kepercayaan investor internasional dan mendukung perdagangan. Yang ketiga, pengaturan dan pembinaan sektor perbankan, seperti BI itu tidak lagi berfungsi sebagai pengawas langsung, melainkan berperan sebagai regulator dan pembina. Nah, BI ini tuh memberikan pedoman bagi bank dan lembaga keuangan untuk beroperasi dengan sehat dan transparan. Yang keempat, inovasi dan sektor keuangan, seperti BI mendorong inovasi khususnya dalam penggunaan teknologi keuangan. Nah, ini tuh membantu meningkatkan efisiensi dan inklusi keuangan serta adaptasi terhadap perkembangan digital. Kita masuk ke koordinasi di antara BI dan OJK. Yang pertama, tujuan yang sama, seperti BI dan OJK itu memiliki tujuan yang sejalan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, koordinasi ini tuh membantu menciptakan kebijakan yang saling mendukung. Kedua, pertukaran data dan informasi, seperti kerjasama dalam pertukaran data dan informasi memungkinkan kedua lembaga untuk mengidentifikasi dan merespon potensi risiko yang dapat memengaruhi sistem keuangan. Termasuk yang ketiga, pengawasan dan komprehensif, seperti dengan membagi tugas. Nah, BI dan OJK ini tuh dapat melakukan pengawasan yang lebih efektif. Nah, BI itu fokus pada stabilitas makroekonomi, sedangkan OJK itu mengawasi lembaga keuangan dan pasar modal. Keempat, program bersama, seperti BI dan OJK sering meluncurkan program yang bertujuan meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Nah, ini tuh penting untuk membantu masyarakat memahami produk keuangan dan membuat keputusan yang lebih baik. Nah, jadi teman-teman, kolaborasi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan itu sangat penting untuk menjaga integrasi dan stabilitas sistem keuangan Indonesia. Nah, dengan peran masing-masing yang jelas dan koordinasi yang baik, kedua lembaga dapat kontribusi secara efektif terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan. Next, kita masuk dampak terhadap sektor perbankan. Nah, transformasi peran BI ini tuh kehadiran OJK membawa dampak positif bagi sektor perbankan. Nah, bank-bank di Indonesia tuh kini lebih transparan dan akuntabel. Nah, mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh OJK sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Nah, teman-teman, di sini sektor perbankan di Indonesia tuh ada beberapa dampak utama. Yang pertama tuh transparansi dan akuntabilitas, seperti kepatuhan terhadap regulasi. Nah, dengan adanya OJK, bank-bank diharuskan mengikuti regulasi yang lebih ketat yang mendorong transparansi dalam laporan keuangan dan operasional. Kita masuk ke penyampaian informasi yang jelas, seperti bank harus memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada publik yang meningkatkan kepercayaan nasabah. Termasuk yang kedua, peningkatan kepercayaan masyarakat. Nah, di sini tuh ada 2 poin. Yang pertama, integrasi sistem keuangan, seperti penegakan peraturan yang lebih baik melalui OJK membantu mengurangi praktik kecurangan dan meningkatkan integritas sektor keuangan. Poin yang kedua tuh proteksi konsumen. Poin yang kedua tuh proteksi konsumen, seperti dengan fokus pada perlindungan konsumen, masyarakat merasa lebih aman dan bertransaksi dengan bank. Termasuk yang ketiga, kesehatan sektor perbankan. Di sini tuh ada 2 poin. Jadi yang pertama, pengelolaan risiko yang lebih baik, seperti regulasi yang ketat mendorong bank untuk meningkatkan manajemen risiko sehingga menjaga kesehatan finansial bank. Poin yang kedua, stabilitas keuangan, seperti dengan pengawasan yang lebih baik, risiko sistem dapat diminimalkan, memberi dampak positif pada stabilitas sektor perbankan. Masuk yang keempat, inovasi dan kolaborasi. Di sini tuh ada 2 poin. Jadi yang pertama tuh pendorong inovasi, seperti dengan
Menghadapi regulasi yang ketat, bank didorong untuk berinovasi dalam produk dan layanan, termasuk adopsi teknologi finansial atau yang disebut dengan fintech. Yang poin kedua, kerjasama antara lembaga. Nah, seperti BI dan OJK sering bekerjasama untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung digitalisasi dan inklusi keuangan. Masuk yang kelima, pertumbuhan sektor perbankan seperti akses ke pembiayaan dan peningkatan investasi. Nah, akses ke pembiayaan itu seperti dengan meningkatnya kepercayaan lebih banyak individu dan bisnis itu kecil yang dapat mengakses layanan perbankan dan pembiayaan. Nah, peningkatan investasi itu seperti lingkungan yang lebih stabil mendorong investasi lebih baik dan domestik maupun sharing dalam sektor perbankan. Nah, jadi teman-teman, dengan transformasi peran BI dan pengetatan OJK, sektor perbankan Indonesia itu mengalami perbaikan signifikan dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan stabilitas. Nah, ini tuh tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Next, kita masuk ke tantangan yang dihadapi. Nah, meskipun ada banyak kemajuan, BI dan OJK tuh menghadapi tantangan seperti pertumbuhan teknologi dan risiko sistematik. Nah, adaptasi terhadap perubahan ini tuh sangat penting untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Nah, teman-teman, di sini tuh ada beberapa tantangan utama yang perlu dihadapi. Nah, yang pertama tuh perubahan teknologi. Nah, jadi perubahan teknologi ini tuh ada 2 poin. Yang pertama tuh revolusi digital dan kedua keamanan siber. Nah, jadi yang pertama tuh revolusi digital tuh seperti perkembangan teknologi finansial atau yang disebut dengan fintech, mengubah cara layanan keuangan yang disampaikan. Nah, BI dan OJK ini tuh perlu mengadaptasi regulasi agar sesuai dengan inovasi ini. Nah, termasuk pembayaran digital dan virtual currencies. Masuk yang poin kedua, keamanan siber. Nah, keamanan siber itu seperti meningkatnya penggunaan teknologi membawa risiko keamanan yang lebih tinggi. Nah, melindungi data dan informasi pelanggan dari ancaman siber adalah tantangan besar. Masuk yang kedua, risiko sistematik. Di sini tuh ada 2 poin. Yang pertama, interkoneksi pasar. Yang kedua, volatilitas pasar. Nah, jadi yang pertama, interkoneksi pasar itu seperti berketergantungan antara lembaga keuangan dapat menciptakan risiko sistematik. Nah, BI dan OJK itu perlu memantau keterkaitan ini untuk mencegah contagion atau yang disebut dengan penularan risiko. Nah, ini tuh di dalam sistem keuangan. Masuk yang poin kedua, volatilitas pasar seperti fluktuasi ekonomi global dapat mengalami stabilitas sistem keuangan domestik. Nah, ketidakpastian itu di pasar global memerlukan respon yang cepat dan efektif dari kedua lembaga. Masuk yang ketiga, inklusi keuangan. Di sini tuh ada 2 poin. Yang pertama, akses yang tidak merata. Yang kedua, edukasi finansial. Jadi yang pertama, akses yang tidak merata itu seperti meskipun ada kemajuan dalam inklusi keuangan, masih ada segmen masyarakat yang tertinggal. Nah, BI dan OJK ini tuh harus menciptakan kebijakan yang lebih efektif untuk mencapai kelompok yang belum mendapatkan akses ke layanan keuangan. Termasuk yang kedua, poin kedua, edukasi finansial seperti kurangnya pemahaman terhadap produk keuangan di kalangan masyarakat dapat mengurangi kepercayaan. Nah, program ini tuh finansial yang lebih efektif yang diperlukan untuk meningkatkan literasi keuangan. Masuk yang keempat, regulasi yang dinamis. Di sini tuh ada 2 poin. Yang pertama, kesesuaian regulasi. Yang kedua, kepatuhan lembaga keuangan. Jadi yang pertama, kesesuaian regulasi itu seperti menyesuaikan regulasi dengan cepat kepada perubahan teknologi dan praktik bisnis yang terjadi merupakan tantangan. Nah, keterlambatan dalam pembaruan regulasi dapat menghambat inovasi. Masuk yang poin kedua, kepatuhan lembaga keuangan seperti memastikan bahwa semua lembaga keuangan itu mematuhi regulasi yang ada. Jadi regulasi yang ada itu adalah tantangan terus-menerus, terutama dengan munculnya entitas baru di pasar. Masuk yang kelima, krisis ekonomi global. Di sini tuh ada 2 poin. Yang pertama, dampak eksternal. Yang kedua, pengelolaan sukuk. Jadi yang pertama, dampak eksternal itu seperti krisis ekonomi di negara lain dapat berdampak pada ekonomi domestik.
Nah, jadi mengaruhi ruang kebijakan yang tersedia bagi BI dan OJK. Nah, jadi yang kedua tuh poin kedua, pengelolaan suku. Jadi pengelolaan suku itu seperti dalam menghadapi ketidakpastian global, pengelolaan investasi dan utang negara juga menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk menjaga kestabilan ekonomi keuangan. Nah, jadi teman-teman, untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan, BI dan OJK itu perlu beradaptasi dengan tantangan yang terus berkembang. Nah, kemampuan untuk berinovasi dalam regulasi dan pengawasan bersama dengan kolaborasi antara lembaga akan sangat penting untuk mengatasi tantangan ini. Next, kita masuk ke inovasi dalam kebijakan. Nah, jadi dalam menghadapi tantangan, BI telah memperkenalkan berbagai inovasi dalam kebijakan moneternya. Jadi inovasi ini tuh bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengendalian inflasi serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, teman-teman, jadi inovasi dalam kebijakan ini tuh ada beberapa poin penting. Yang pertama tuh kebijakan moneter yang fleksibel. Di sini tuh ada 2 poin. Yang pertama, BI itu menerapkan pendekatan yang lebih fleksibel dalam kebijakan moneternya, seperti penyesuaian suku bunga yang responsif terhadap perubahan inflasi dan kondisi ekonomi. Nah, poin kedua tuh dengan menggunakan instrumen seperti operasi pasar terbuka atau yang disebut dengan OPT. Nah, BI itu mampu mengatur likuiditas secara efektif. Kita masuk yang kedua, penerapan teknologi digital. Di situ ada 2 poin. Jadi yang pertama tuh BI itu memanfaatkan teknologi untuk memantau dan menganalisis data ekonomi secara real time. Jadi sehingga dapat merespon dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi di pasar. Poin kedua, inovasi dalam sistem pembayaran seperti penerapan QR Code dan layanan pembiayaan digital. Jadi mempercepat transaksi dan mendukung inklusi keuangan. Masuk yang ketiga, program pendukung pertumbuhan ekonomi. Di sini tuh ada 2 poin. Jadi yang pertama tuh BI meluncurkan program-program yang mendukung sektor-sektor strategis seperti UMKM untuk meningkatkan kontribusi terhadap ekonomi nasional. Yang kedua, poin kedua, kebijakan ini tuh meliputi penyediaan pembiayaan dan pelatihan untuk meningkatkan kepastian dan daya saing. Masuk yang keempat, kerjasama internasional. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, BI aktif dalam kerjasama dengan bank sentral dan lembaga internasional lainnya untuk pertukaran informasi dan pengembangan kapasitas. Poin kedua ini tuh mencakup kolaborasi dalam menghadapi isu-isu global yang mempengaruhi ekonomi domestik. Next, kita masuk ke peran edukasi dan literasi. Nah, jadi Bank Indonesia itu juga berperan aktif dalam edukasi dan literasi keuangan masyarakat. Jadi program-program ini tuh bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai produk keuangan dan mendorong inklusi keuangan di Indonesia. Nah, teman-teman, jadi peran edukasi dan literasi keuangan sini tuh ada beberapa poin penting. Jadi yang pertama, program literasi keuangan. Di sini tuh ada 2 poin. Yang pertama tuh BI mengadakan berbagai program dan kampanye untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk keuangan, manajemen risiko, dan pengelolaan keuangan pribadi. Poin kedua, program ini tuh menyentuh semua lapisan masyarakat, termasuk anak-anak, remaja, dan dewasa. Masuk yang kedua, pelatihan dan workshop. Nah, di sini tuh ada 2 poin. Yang pertama, BI menyelenggarakan pelatihan dan workshop di berbagai daerah untuk memberikan pengetahuan langsung tentang manajemen keuangan dan investasi. Poin kedua tuh, kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar dapat membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Kita masuk yang ketiga, kolaborasi dengan lembaga lain. Di sini tuh ada dua poin. Jadi yang pertama, BI berkolaborasi dengan lembaga pendidikan, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk menjangkau lebih banyak individu dalam upaya meningkatkan literasi keuangan. Poin kedua, kerjasama ini itu membantu memperluas cakupan dengan dampak dari inisiatif edukasi dan yang dilakukan. Masuk yang keempat, digitalisasi edukasi keuangan. Nah, di sini tuh ada 2 poin. Jadi yang pertama tuh menggunakan platform digital. BI itu mengembangkan konten edukasi keuangan yang dapat diakses masyarakat secara luas, termasuk melalui media sosial dan aplikasi pendidikan.
Poin kedua, ini tuh menjadikan informasi mengenai keuangan lebih mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat. Nah, jadi teman-teman, inovasi dalam kebijakan dan program edukasi yang diluncurkan oleh Bank Indonesia itu tidak hanya bertujuan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan inklusi keuangan. Nah, jadi dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk keuangan, BI berubah menciptakan ekosistem keuangan yang lebih baik dan inklusif di Indonesia. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya tuh transformasi berperan penting di Indonesia tuh setelah kehadiran OJK menunjukkan adaptasi yang penting dalam menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia. Nah, jadi kerjasama yang baik antara BI dan OJK itu akan memastikan bahwa sektor keuangan itu tetap sehat dan berkelanjutan di masa depan. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.